Itulah. Jadi malam hari ini kita akan bicara tajuk khas lah. Karena ramai nampaknya yang sedang ditimpa musibah dengan berbagai musibah. Jadi mudah-mudahan dengan tajuk khas yang kita akan bicarakan malam hari ini, ianya akan memberi tasliyah, tasliyah atau obat bagi kita. Kerana bagi saya lah, dunia dan isinya ini, yang senangnya, yang susahnya, yang sakit atau yang sehatnya, nikmat ataupun musibahnya, bergantung kepada penilaian kita terhadapnya. Bergantung pada fahaman kita terhadapnya. Sehingga jika seseorang itu melihat, menilai sesuatu yang dikatakan nikmat sekalipun, tapi dengan cara penilaian, anggapan, persepsi yang salah, tidak sebagaimana yang Allah tetapkan, maka apa yang disebut nikmat pun akan menjadi punca kesengsaraan, sumber kesengsaraan. Sebaliknya, sesuatu yang dianggap sebagai musibah sekalipun, sakit ke, hilang barang ke, kematian ke, rugi ke, atau apa sajalah yang biasanya kita tidak menyukainya. Tetapi jika kita memahaminya, menilainya, sesuai dengan apa yang Allah ajarkan, maka sesuatu yang dianggap musibah itu pun sebagai nikmat. Sebagai nikmat. Jadi ringkas kata, apapun yang berlaku di dunia ini, ia membahagiakan kita ke, menyengsarakan kita ke, itu bergantung pada penilaian kita sebetulnya. Apa yang ada dalam hati kita, kepahaman kita, bukan terletak pada benda itu sendiri. Seperti saya kata tadi, kekayaan boleh jadi azab bagi orang yang diberikannya jika salah menilai tentang kekayaan tersebut. Sebenarnya kemiskinan, kesusahan akan dirasai sebagai nikmat jika cara menilainya betul sebagaimana yang Allah tetapkan. Inilah yang saya pikir tidak mudah untuk kita punya pemahaman seperti itu. Sebab itulah jemaah sekalian, sengaja malam hari ini saya ingin mengajak jemaah sekalian untuk memahami perkara ini, dan ini merupakan tajuk khas ya. Tajuk khas. Saya berikan judul mensyukuri musibah. Mensyukuri musibah. Jadi mungkin bunyinya memang agak pelik. Tapi terus terang, tajuk ini sengaja saya sampaikan karena saya ingin mengajak jamaah sekalian untuk sedikitlah mempelajari tentang aspek kerohanian, aspek ihsan. Ada orang mengatakan aspek tasawuf. Aspek tasawuf. Dan itu penting. Jadi kita melihat sesuatu peristiwa bukan semata-mata dari aspek hukum hakam,
syariah, yang zahir, yang nampak. Tapi hendaklah kita juga mampu melihat sesuatu dan melihat sesuatu dari aspek kerohanian. Aspek kerohanian. Atau dalam istilah agama, setengah orang mengistilahkan sebagai aspek tasawuf. Itu bagi saya sangat penting. Sangat penting. Karena dengan aspek itu, apapun yang berlaku terhadap diri kita, susah ke senang ke sakit ke sakit ke sehat ke, ia sebagai nikmat. Dengan sehat kita makin dekat dengan Allah, dengan sakit pun makin dekat. Jadi yang pentingnya bukan apa yang Allah berikan pada kita, tapi sikap kita kepada Allah, itu yang penting. Apalah artinya kita diberi kemewahan, kesenangan, sehat, tapi makin jauh daripada Allah. Sangat rugi. Rugi serugi-ruginya. Dan apa ruginya orang yang mungkin hidupnya Allah timpakan sebagai ujian, tetapi dengan sebab ujian itu dia makin dekat dengan Allah. Jadi untung, rugi, bahagia atau sengsara itu tidak boleh kita lihat dari segi zahir dan bukan di sini. Di dunia memang bukan tempat untuk mencapai kebahagiaan hakiki ataupun mengelak daripada kesengsaraan hakiki. Sebab yang di dunia ini tidak ada yang hakiki. Ia hanya bersifat sementara dan sekejap. Kebahagiaan yang sebenar, kesengsaraan yang sebenarnya itu hanya ada di sana, yang sifatnya kekal. Jadi, saya ulangi, ini tajuk khas sebagai selingan, karena memandangkan ya, setiap harinya kita mendengar di sana sini, ada saja orang yang diuji oleh Allah, ya, silih berganti sama ada ujian besar atau kecil, berat ataupun ringan. Jadi mudah-mudahan dengan tajuk yang kita nak bicarakan ini, kita akan punya bahan dan bekalan untuk menilai apa yang Allah tetapkan pada kita ini sesuai dengan kehendaknya. Jadi saya berikan tajuk mensyukuri musibah. Saya yakin semua telah biasa mendengar sabar terhadap musibah. Itu biasa sekali. Sabar terhadap musibah. Biasa, sangat biasa. Dan memang itu wajib. Tetapi tingkat yang paling bawah. Bila kita diuji, kemudian kita bersabar, itu martabat yang paling bawah. Hukumnya wajib. Martabat tertinggi, tingkatan tertinggi, bila berlaku musibah, ialah syukur terhadap musibah. Walaupun syukur terhadap musibah itu, sifatnya hanya sunat. Kalau saya tidak salah, saya pernah tidak lupa, kita pernah pelajari dahulu ya. Ini saya ringkaskan sebagai mengingat saja. Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah, seseorang yang ditimpa musibah, itu ada 3 tingkatan, ada 4 tingkatan, ada 4 jenis. Tingkatan yang paling bawah sekali, dan ia tingkatan yang rugi serugi-ruginya. Ini kata Ibnu Qayyim ya, kata Ibnu Qayyim. Yang pertamanya yakni maqamul jaza wasyakwa wasyukru. Tingkatan mengeluh. Keluh kesah, tak sabar, mengadu, menyalahkan Allah, suudzon pada Allah. Ini yang paling bawah sekali dan hukumnya haram. Hukumnya haram. Mengeluh sana, mengeluh sini, mengadu sana, mengadu ini. Hingga peringkat suudzon kepada Allah. Kenapa ini? Kenapa saya? Kenapa itu? Apa? Waliyadzubillah. Ini wajib dielakkan. Wajib dielakkan. Dahlah susah, berdosa pula. Dahlah susah, dapat siksa pula. Tingkat yang paling rugi. Ya.
Dikata nomor 2, naik sikit, namanya sabar. Nah, sabar ini hukumnya wajib. Tetapi jangan kita pikir bahwa bila orang mampu bersabar terhadap musibah, orang yang telah mencapai makom yang tinggi. Belum, dia belum yang tinggi. Ia makom baik yang paling rendah, sabar. Itu tadi saya katakan, bila berlaku musibah, lalu agama suruh kita sabarlah, sabarlah, sabarlah. Itu betul, itu hukumnya wajib. Tapi makom yang paling rendah. Tapi kadang-kadang makom yang paling rendah itu pun kita belum mampu sepenuhnya. Nah, ini bahayanya. Jika kita ingin meningkat makom kita, dan ini naik yang makom yang ketiga. Namanya apa? Makom ridho. Ridho, atas sabar itu ridho. Ridho terhadap musibah. Ridho terhadap musibah. Walaupun ridho terhadap musibah itu hukumnya sunat, tetapi makom ridho terhadap musibah itu lebih tinggi daripada makom sabar. Bukan sabar, ridho. Hukumnya sunat, tetapi makomnya lebih tinggi daripada sabar. Sabar hukumnya wajib. Nah, yang tertinggi sekali, makom tertinggi sekali, paling dekat dengan Allah, bila berlaku musibah, yakni syukur. Makom syukur. Mensyukuri musibah. Hukumnya sunat. Kalau kita bicara dari aspek dari sudut syariah, hukumnya sunat. Mensyukuri musibah itu hukumnya sunat. Sabar terhadap musibah itu wajib. Tapi peliknya, mengamalkan yang sunnah, kan, lebih sunnah, nilainya, darjatnya lebih tinggi daripada mengamalkan yang wajib. Kita pelik bunyi dia. Kan pelik. Maksudnya begini, kalau kita dari aspek syariah. Orang sabar, orang di musibah lalu bersabar wajib. Bila tak sabar berdosa. Gitulah. Orang di musibah kemudian syukur, hukumnya sunat. Kalau syukur makomnya sangat tinggi. Tapi kalau tak mampu, belum mampu syukur, baru mampu sabar. Apa tuh keluar? Ada tuh. Keluar. Halo? Ada masuk dah. Ada masuk dah. Masa terkeluar. Terkeluar pula. Wah, di rumah ni saya seorang yang pakai internet ni. Di rumah saya seorang yang pakai ni. Okey ya, semua dapat semua ya? Dapat. Okey. Baik, jemaah sekalian. Jadi terus lihat saja pada nota yang sederhana ini. Ini poin-poin saja. Sebelum itu saya ingin sampaikan sebagai pengetahuan, di dalam Al-Quran yang setebal 30 juzuk itu, sebanyak 114 surah, lafaz atau kalimat perkataan musibah
itu diulang-ulang sebanyak 75 kali. 75 kali. Sama dengan kalimat syukur. Itu peliknya. Kalimat syukur dalam Al-Quran pun diulang-ulang sebanyak 75 kali. Kalimat musibah 75, kalimat syukur 75, ngam. Sama-sama 75 kali. Sementara kalimat sabar malah lebih. 103 kali kalimat sabar. Ini yang kemudian membuat mufassir atau pecinta Al-Quran coba menggali. Ada apa sebetulnya hubungan antara musibah dan syukur? Sehingga pengulangan perkataan musibah dan syukur itu sama banyak. Jadi 75 kali. Nah, satu daripadanya, setelah dibuat kajian agak mendalam oleh mereka yang berkemampuan, rupa-rupanya jika orang mampu mensyukuri setiap musibah, ada satu musibah mampu syukur, 10 pun syukurnya 10, 100 sama. Orang itu akan mencapai makom yang tertinggi sekali di sisi Allah dari aspek ini, musibah ini ya. Sangat dekat makomnya. Itu. Baik. Apa yang kita nak jadikan panduan dalam pembicaraan kita ini jamaah sekalian, yakni hadis Nabi. Saya yakin hadis ini telah diamalkan. Amalkan maksud saya ini diamalkan dari segi pengucapan. Tinggal lagi kita fahami dan kita praktikkan sebagai penyuluh bagi hati kita setiap kali kita menghadapi ketetapan Allah, sama ada ketetapan Allah itu menyenangkan kita atau benda yang kita sukai, atau ketetapan Allah itu sesuatu yang kita tidak sukai. An Aisyata Ummil Mukminin radhiyallahu anha. Daripada Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza ra'a ma yusarru bih qala alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wa idza ra'a syai'an mimma yakruhuhu qala alhamdulillahi ala kulli hal. Akhrajahu Ibnu Majah wa Tabrani fil Awsat wal Hakim biikhtilafin yasir. Hadis ini pada Aisyah radhiyallahu anha diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, oleh Imam At-Tabrani dan kitabnya Al-Awsat, oleh Imam Al-Hakim, tetapi biikhtilafin yasir. Ada perbezaan kecil saja dari segi matannya. Jadi matan atau bunyi kalimat ada perbedaan kecil, tapi sama. Darjah hadis ini adalah hasanun. Hasan. Jadi di bawah sahih. Sahih, hasan, kemudian dhaif. Boleh dipakai. Darjahnya hasan. Terjemahannya daripada Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melihat atau apabila Nabi melihat atau mendapatkan sesuatu yang baginda suka. Bila Nabi mendapatkan sesuatu, mengalami sesuatu yang baginda suka. Ya apa saja, nikmatlah mungkin kejayaan ke
kesehatan ke, dapat untung dan perniagaan ke, kelahiran anak ke, cucu ke, umpamanya. Tidak sesuatu yang baginda suka. Baginda sallallahu alaihi wasallam mengucapkan, ini yang diucapkan. Tolong ikuti saya. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Ini bila kita mendapatkan sesuatu yang kita suka. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Ya, kalau dalam bahasa mudahnya dapat nikmatlah. Sehat ke, berkeuntungan ke, apa sajalah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Mudah. Bukan sekadar alhamdulillah ya, tapi alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Terjemahannya, segala puji milik Allah. Segala puji bagi Allah. Yang dengan segala nikmatnya, alladzi bi ni'matihi, yang dengan segala nikmatnya, tatimmus sholihat, segala kebaikan menjadi sempurna. Nabi ajar kita supaya kita memuji Allah apabila kita mendapatkan sesuatu yang kita sukai. Maksudnya apa? Jangan sekali-kali kita menisbahkan kejayaan ke, kesenangan ke, dapat nikmat yang banyak ke, jangan sekali kita nisbahkan kepada diri kita. Sebaliknya, kembalikan ianya kepada kehendak Allah. Terima kasih ya Allah. Kerana engkau lah ya Allah kami dapat ni. Kerana engkau ya Allah kami. Kerana kehendak engkau ya Allah. Segala puji milikmu. Jangan kita menisbahkan kegalakan pada diri kita. Kenapa awak boleh? Ya, sebab saya pandai, sebab saya rajin, saya pandai, saya usaha. Memang saya layak dan saya berhak dapat ini. Ini betul-betul satu kesalahan yang besar dari aspek agama, lebih dari aspek tasawuf. Dari aspek kerohanian, bila orang kata, ya ini sebab saya telah berjuang, saya bersungguh-sungguh, saya berikhtiar, selama saya telah berusaha, dan saya yakin suatu saat saya berhak. Dia kata, saya berhak mendapatkan. Jadi kalau saya sekarang senang melenang, memang dah hak saya untuk senang. Itu salah besar dari aspek tasawuf. Sebaliknya kita katakan alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmus sholihat. Puji Allah, kembalikan pada Allah. La haula wala quwata illa billah. Kita merasa tidak berdaya, tidak punya daya, tidak punya upaya untuk mendapatkan semua ini tanpa Dia, tanpa kehendaknya, tanpa pertolongannya, tanpa, sehingga apa yang Allah berikan pada kita yang kita suka itu menjadi nikmat bagi kita, membahagiakan kita kerana Allah ridha. Kerana kita mengakui segala-galanya karena Dia. Itu bila kita dapat senang. Bila kita susah, tengok selepasnya. Dan apabila baginda Nabi mendapat sesuatu yang tidak disukainya, sakit ke, hilang barang ke, kalah perang ke, apa sajalah, meniaga rugi ke. Kalau dalam bahasa, minta maaf kalau bahasa sekarang ya, yang lain boleh jalan-jalan, kita duduk di rumah. Kita pasal berkurung di rumah, contohnya. Baginda SAW akan mengucapkan Alhamdulillah ala kulli hal. Pendek saja. Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas setiap keadaan.
Segala puji bagi Allah atas segala setiap keadaan. Maknanya, ya, dalam keadaan apapun kita tetap memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sekalian, kita biasanya mengucapkan Alhamdulillah, memuji Allah, jika apa yang Allah berikan pada kita, sesuatu yang kita suka. Biasanya setakat itu. Alhamdulillah, macam mana? Alhamdulillah. Kata dia, bukan Assalamualaikum. Macam mana, apa kabar? Alhamdulillah, saya sihat. Alhamdulillah, itu biar kerana sihat. Jadi kalau kita sakit umpamanya, dah 1 minggu umpamanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Tak baik ah. Bila tak baik, sakit ah, tak boleh keluar rumah. Lutut sakit ah. Cuba. Betul ke macam tu? Salah. Jadi macam mana hidup menjadi nikmat? Macam mana hidup menjadi berkat? Walhal dah apapun yang Allah timpakan pada kita, mau sehat ke mau sakit, Nabi suruh ajar kita supaya sentiasa memuji Alhamdulillah. Tapi bila sesuatu menimpa kita tu benda yang kita tak suka, kita kata ala kulli hal. Habis kalau benda tak suka, yang Allah berikan pada kita, kenapa kita disuruh memujinya? Ya kerana benda yang kita tak suka dalam pandangan kita itu, hanya depan kita, ianya baik bagi kita. Apa yang Allah berikan pada kita itu sebenarnya sesuatu yang baik. Hanya kerana kita belum dapat melihat, belum dapat memahami bahawa ianya baik buat kita, lalu kita mengeluh. Dalam agama kita, sungguh pun apa yang Allah berikan pada kita itu benda yang kita tak suka, sedangkan ianya baik buat kita, itulah sebabnya Nabi suruh kita Alhamdulillah ala kulli hal. Dan kalimah Alhamdulillah ini dalam agama kita, kan kita hendaklah mengucapkannya sebagai tanda syukur. Betul kan? Alhamdulillah itu sebagai ekspresi kesyukuran kita terhadap apa yang Allah tetapkan buat kita. Betul ya? Kita semua sudah setuju bahwasanya ucapan Alhamdulillah itu merupakan ekspresi kesyukuran kita. Syukur yang dilafazkan itu biasanya Alhamdulillah. Tapi dalam hadis ini tengok, Nabi suruh kita menyatakan kesyukuran kita bukan terhadap nikmat yang kita sukai, tapi terhadap musibah yang kita tak suka. Tengok. So hadis ini memberikan pengajaran Nabi bukan sekadar suruh kita sabar terhadap musibah. Itu pasti, itu namanya wajib. Itu ya wajiblah bagi setiap orang mukmin wajib buat, tapi masih peringkat yang paling rendah. Nabi mau umatnya ini mencapai makom yang tinggi. Bila kamu dia musibah, ucapan Alhamdulillah. Artinya syukuri musibah itu. Masya Allah. Ini tidak mudah, mengucapkannya mudah. Nah, sekarang diubah ya. Tolong diamalkan. Kalau kata kawan lah, hantar message, tanya Pak Rita, Assalamualaikum, bro. Apa kabar? Lalu kita jawab, Waalaikumsalam, Alhamdulillah. Alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kalau kawan jawab itu, mari kita faham, oh dia sihat. Begitulah. Oh dia sihat. Oh macam mana? Perniagaan macam mana? Alhamdulillah. Alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Oh maknanya untung banyaklah tu. Macam mana hari tu? You dengar nama you apa jadi calon tu macam mana? Ceritanya. Tapi Alhamdulillah alladzi tatimmu bi alladzi bi ni'matihi tatimmu. Oh, mana terpilihlah tu. Sebab alhamdulillah. Tapi jika Assalamualaikum, apa khabar? Kita sakit. Kawan tu sakit. Lalu jawabnya Alhamdulillah ala kulli hal. Maknanya sakitlah tu. Makna sakit. Mana awak kita tahu sakit? Dia kata Alhamdulillah ala kulli hal.
Macam mana bisnes ni tahun ni keadaan ni? Alhamdulillah ala kulli hal. Oh, mana tak untung lah tu, rugi lah tu. Assalamualaikum bro, macam mana cerita? Nama awak naik ke tidak? Terpilih atau tidak? Alhamdulillah ala kulli hal. Kalah lah tu. Deposit hilang tu. Bayangkan, deposit hilang bukan hanya kalah, deposit pun hilang. Orang lain dapat 6,000, dia dapat 3 pun. Alhamdulillah. Coba. Iblis geleng-geleng kepala je masa tengok orang macam ini. Macam mana ni? Macam mana aku nak nyesatkan orang ini? Boleh jadi yang menang nanti dapat menjadi kawan iblis kerana iblis cucuk dia. Akhirnya kemenangan bukan jadi rahmat, malah jadi laknat daripada Allah. Sementara yang kalah, Masya Allah, iblis malah takut. Karena melihat kekalahan yang orang anggap musibah, itu sebagai nikmat yang ia syukuri. Ini sebenarnya ajaran yang sangat-sangat penting dari silaturahim. Nabi setengah mengajar ini. Terpulanglah, saya tidak terlalu fanatik jamaah sekalian. Terpulang jamaah mengistilahkan apa ajaran seperti ini. Hadis Nabi ini, Nabi mengajarkan apa ini? Oh, Nabi mengajarkan akhlak, sila. Oh, Nabi sedang mengajarkan tazkiyatun nafsi, sila. Oh, Nabi sedang mengajarkan qalbun salim, sila. Nabi mengatakan ihsan, silakan. Nabi sedang mengajarkan inilah ajaran tasawuf, sila. Jangan kita gaduh masalah ini. Oh, mana ada tasawuf dalam agama? Sudahlah, kalau tak ada pun tak apa, tapi Nabi mengajarkan seperti ini. Sudah. So ada yang allergic sebut tasawuf allergic, ya sudah, janganlah gunakan tasawuf kalau tak suka. Gunalah apa ke? Tazkiyatun nafsi. Tapi ingat, Nabi ketika wafat, meninggalkan kita, ni ada aspek akidah. Kan Nabi ajar iman. Lahirlah sekarang akidah yang macam-macam. Nabi ajarkan. Nabi meninggal, masa wafat, meninggalkan aspek syariah. Sehingga timbul fiqh yang macam-macam tu. Jangan lupa juga, Nabi wafat meninggalkan ajaran dari aspek kerohanian. Terpulanglah nak bagi istilah apa tentang rohanian ini. Kalau alergi dengan istilah tasawuf, karena orang cukup alergi. Tasawuf kan, mesti sesat. Ya, yang dilihat orang sufi yang sesat masalahnya. Tidak lihat sufi yang sunni. Gitu. Sebab biasanya kalau sebut tasawuf kan orang biasa ada lah terus terbayang tarikat yang menyendiri, tarikat yang sambil menari-nari. Itu yang dipahaminya. Ya, payahlah kalau begitu. Tengok. Disuruh bersyukur. Alhamdulillah ala kulli hal. Coba macam mana? Akhirnya musibah yang menimpanya, yang orang lain kata itu musibah, ia membawa kebaikan baginya karena dengan musibah makamnya naik. Sekarang, jika musibah yang menimpanya itu pun dia mampu mensyukurinya, apatah lagi bila Allah bagi nikmat. Allahu Akbar. Ketika Allah bagi dia sakit pun ia bersyukur. Apatah lagi apabila Allah bagi dia sehat. Subhanallah. Nah, kemudian yang berikutnya, tengok, ini maksudnya. Alhamdulillahilladzi la yuhmadu ala makruhin siwahu. Boleh bagi baris tu. Alhamdulillahilladzi la yuhmadu ala makruhin siwahu. Artinya, alhamdulillah segala puji bagi Allah yang tidaklah ada sesuatu pun yang tetap dipuji dalam keadaan yang dibenci kecuali hanya Allah. Apa maksudnya? Tidak ada. Segala puji bagi Allah. Allah zat yang tidak dipuji atas sesuatu yang dibenci selainnya. Okey. Kalau ada orang berbuat sesuatu yang kita tak sukai kepada kita, adakah kita puji orang itu? Tidak. Apabila orang melakukan sesuatu yang merugikan kepentingan kita,
Adakah kita puji orang itu orang baik? Tidak. Apabila ada orang mengambil hak kita, mengambil harta kita, apakah kita puji orang itu? Wah, dia orang terpujilah, baik sungguh orang itu. Baik sungguhlah pencuri itu. Masuk rumah, tak ambil apa-apa. Hanya pecahkan semua pinggan mangkok yang mahal-mahal. Hanya kopi semua pintu, baik semua. Ada orang memuji pencuri? Tak ada. Siapa saja yang melakukan perkara yang kita tak sukai pada kita, pasti kita tidak akan memujinya. Tetapi Nabi mengajar kita, ada zat yang apa saja yang dia lakukan kepada kita, walaupun yang dia lakukan pada kita itu benda yang kita tak sukai, dia tetap berhak dipuji. Siapa dia? Allah. Siapa agak yang suka Allah ambil orang kesayangannya? Mana ada suami yang mungkin suka memohon agar Allah mematikan isteri kasihnya. Mana ada isteri yang berdoa agar Allah matikan suami dengan segera. Mana ada orang yang mengharapkan ahli keluarganya mati serentak. Tak mungkin kan? Sebab itu bila ada kematian dianggap sesuatu yang tidak disukai oleh siapapun. Itu normal. Itu normal. Semua orang tidak suka berlaku kematian yang apalagi menimpa ahli keluarganya. Semua orang tidak suka harta bendanya hilang. Pasti. Tapi bila itu berlaku atas kehendak Allah, apakah hanya karena Allah menghendaki berlakunya sesuatu yang kita tak suka dari mata kasar, kemudian kita tak mampu lagi memuji Allah? Tidak mungkin. Allah itu zat yang sentiasa berhak dipuji apapun yang dia lakukan terhadap kita. Jangankan ia melakukan yang baik. Ketika ia melakukan sesuatu yang kita tak suka pun, kita wajib memujinya, berhak ia dipuji. Dan itu hanya Allah. Masya Allah. Sama ada kita telah mengetahui kebaikan di sebalik musibah tersebut atau belum, itu cerita lain. Hendaklah kita dahulukan memujinya. Alhamdulillah ala kulli hal. Paling tidak seperti itu. Ya, paling tidak seperti itu. Bila ini kita latih sentiasa jamaah sekalian, ya kita selalu buat gitu, amalkan serta masa susah. Kan musibah ini menyusahkan ya. Masa susah, masa sedih, masa itu. Kita tetap memuji Allah, menyayangi Allah. Tidak surut sedikit pun tawaduk, takarub kita kepadanya. Yakinlah. Allah telah anugerahkan kepada kita sesuatu yang jauh lebih berharga daripada apa yang hilang dari kita. Mungkin Allah mengambil nikmat dia yang dia berikan pada kita daripada senang jadi susah. Tapi ketahuilah, nikmat dia yang dia ambil daripada kita sehingga kita jadi susah, itu nilainya tidak seberapa bila dibandingkan dengan kemampuan yang Allah berikan kepada kita untuk tetap memujinya walaupun ketika ditimpa musibah. Kita adalah punya cara berpikir, menilai seperti itu terhadap musibah. Inilah aspek tasawuf yang saya maksudkan tadi. Sekarang Allah bagi kita sihat. Alhamdulillah. Alladzi bi ni'matihi salihat. Kesihatan itu Allah yang punya. Suatu saat Allah akan ambil. Sekarang kita tak sihat lagi. Kita jadi sakit. Kita mungkin merasa kehilangan yang sesuatu yang berharga. Ya Allah, berharga. Sehat itu berharga sungguh. Berharga. Sehat itu mahal harganya. Tengoklah. Hospital, rawatan, kos rawatan. Hospital, dokter itu. Kadang pergi hospital, belum jumpa doktor pun sudah bayar. Iya, belum jumpa. Masuk hospital sudah bayar.
Sekurang-kurangnya bayar parking kereta. Tengok. Jumpa doktor. Baru Assalamualaikum doktor. Sama ya, benar. Sana doktor. Tanya doktor lah. Ini saya begini. Oh, awak tu begini. Kalau begini, gini. Dah. Oh, sudah doktor. Ya, itu aja lah. Okey. Awak boleh balik. Tapi suruh balik. Pergi kaunter tu ya. Buat bayaran. Bayaran. Cakap 5 minit. Doktor, dengan kita beritahu. Berapa bayar? 300. Mahal. Kesihatan mahal tau. Sekarang saya sudah hilang di cakap Allah. Percayalah. Mari kita cuba belajar untuk memahami kerja Allah ini. Semahal manapun nilai kesihatan yang Allah ambil, sehingga kita terpaksa memberikan ini. Sebetulnya, ia sangat kecil bila dibandingkan dengan kemampuan yang Allah berikan kepada kita untuk mensyukuri sakit tadi. Allah bagi kita kemampuan untuk syukur, tetap memuji Allah, tetap meyakini Allah itu Maha Adil, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Itu pahalanya jauh lebih mahal daripada kos yang kita bayar kepada sepital tadi ya Mas kan. Kepada sepital. Ini bahasa kampung sepital. Orang Bandar je sebut hospital. Enggak, sebab kalau hospital mahal, kalau sepital murah. Sepital jadi murah. Tapi masalahnya kita melihatnya dari aspek duniawi, dari aspek yang zahir. Nabi mengajar kita, cobalah sesekali atau selalu lihat benda ini dari aspek rohani. Dari aspek rohani. Bila kita melihat sesuatu dari aspek rohani, dari aspek tasawuf, katakanlah, bukan dari pergi syariat semata-mata, untung kita. Bahkan mungkin orang yang diberi sakit oleh Allah, dan dia faham betul hikmah Allah beri dia sakit, saya yakin orang ini akan merasa lebih bertuah daripada kawannya yang sehat. Boleh jadi. Terima kasih ya Allah, Engkau telah menyayangi aku karena aku bagi sakit. Sebab rupa-rupanya balasan yang Kau sediakan ya Allah buatku karena sakit, dengan sebab sakit ini jauh lebih berharga, jauh lebih besar daripada balasan yang Kau sediakan buat kawanku yang sehat. Allah sediakan balasan untuk hamba-Nya beri sehat. Balas itu boleh jadi nikmat karena syukur, boleh jadi azab karena menyalahgunakan kesehatan. Coba. Allah bagi sehat. Tapi karena menyalahgunakan kesehatan, balasannya apa? Siksa. B dibagi sakit. Karena ia berkemauan untuk mensyukurnya karena faham makna kerja Allah ini, balasannya pahala. So, dalam agama ini kita hendaklah berfikir apa akibatnya. Bila kita pilih ini, apa akibatnya? Bila kita pilih itu, apa kesannya? Orang Islam itu suruh berfikir ini. Sebab dalam agama kita ni jemaah sekalian, ada dohirul hayatid dunya. Ada kehidupan yang zahir, yang nampak, yang boleh dilihat di mata, didengar di telinga, difikir oleh akal, oleh fikiran. Ada juga namanya batinul hayat. Batinul hayat itu mana kehidupan yang ada di sebalik yang nampak ini. Kehidupan yang nampak depan mata, contohnya yang inilah, oh ini sakit, saya tak suka. Oh ini sihat, saya suka. Oh ini barang berharga, saya suka. Oh ini musibah, kan hilang. Itu zahir. Betulkah kehidupan kita ini rela? Kita ini dibelenggu oleh yang zahir. Sedangkan yang hakiki dari semua itu adalah yang batin. Mari saya tunjukkan ayatnya. Saya tidak sempat mencantumkannya. Lihat firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah
Ar-Rum. Surah Ar-Rum. Surah yang ke-30. Ayat 7. Surah 30 ayat 7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Ya'lamun, mereka mengetahui. Mereka ini merujuk pada orang yang Allah sebutkan sebelumnya ya. Dalam ayat yang ke-6 Allah kata di hujung tu walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Tetapi kebanyakan manusia itu tidak mengetahui. Maksudnya, tetapi majoriti manusia tak ada ilmu. Bahasa yang mungkin agak lembut, tetapi majoriti manusia bodoh. Itu bahasa yang lagi lembut. Kalau bahasa yang sopan lagi, sesungguhnya majoriti manusia itu goblok. Nah, itu bahasa yang paling sopan itu. Allah yang kata. Layak lamun mana tidak tahu. Layak lamun tidak punya ilmu. Tak banyak maknanya bodoh. Bodoh maknanya goblok. Adik pada blow on. Ya, saudara tolol lah namanya. Dan yang goblok ini, kata Allah, bukan sikit. Aktsar. Tahu apa mana aktsar? Majority. Kalaupun mereka itu ada ilmu mereka kata Allah, ya'lamuna zahiram minal hayatid dunya. Coba perhatikan betul-betul. Ya'lamun, mereka mengetahui. Mereka ada ilmu. Kebanyakan manusia ini bodoh. Kebanyakan ilmu yang dimiliki oleh majoriti manusia itu hanya ilmu zahiram minal hayatid dunya. Coba. Sedih tak sedih? Zohir itu mana yang zohir? Yang nampak lah. Zohir itu yang nampak. Minal hayat itu ya dari kehidupan dunia. Yang nampak, yang boleh dilihat, yang boleh fikirkan, yang boleh, ini nampak lah. Cara makan, cara cari makanan, cara mengolah makanan, cara hidup nih. Ini zohir nih. Cara buat rumah, cara buat kereta, cara semua benda yang zahir. Cara merebut kuasa, cara mengambil kuasa semula, cara untung, cara zahir, semuanya zahir belaka. Tak salah, itu perlu. Yang Allah cela ini, kalau orang itu hanya tahu yang zahir. Sedangkan, bila Allah kata zahiram minal hayati dunia, yang zahir daripada kehidupan, maknanya ada yang batin. Gitulah. Kata ahli tafsir, kehidupan ini ada yang zahirul hayat, ada yang batinul hayat. Batinul hayat yang ada di sebaliknya. Allah bagi kita senang. Adakah kesenangan itu yang dimaksudkan? Bukan kesenangan itu sebenarnya hanya alat, hanya wasilah. Ada matlamat yang Allah maukan untuk kita capai dengan kesenangan yang Allah berikan pada kita. Allah bagi kita sakit, bagi kita susah. Adakah itu tujuannya? Betulkah tujuan Allah menciptakan kita untuk dijadikan sakit? Untuk ditimbulkan musibah? Bukan. Iyalah, berlakunya musibah pada kita itu benda yang zahir. Tak ada kena. Tapi bukan itu tujuan Allah. Ini sebagai alat, sebagai wasilah, sebagai kendaraan. Ada matlamat yang Allah suruh kita capai dengan adanya musibah itu. Nah, objektif yang perlu dicapai itu namanya batinul hayat. Batinul hayat. Dan ia berlaku di sebalik yang nampak ini. Sebab itu selagi kita masih hidup di alam yang zahir, alam yang zahir, yakni alam sekarang inilah kita zahir, masih nampak, boleh dirasa, boleh pegang, boleh dengar.
Ya, kita tak akan nampak, tak akan melihat dengan jelas apa yang yang batinul hayat. Orang mukmin, orang yang yakin, dah nampak dah dengan mata hatinya. Tapi kalau kita semua ingin tahu betul, betul ke kehidupan ini ada yang zahir, kemudian ada yang batin, ada yang di sebaliknya. Setiap kita pasti akan menanti bila kita sudah tidak ada di alam ini. Ya. Bila kita sudah tidak berada di alam ini, kata orang kita sudah innalillah. Kita sudah innalillahi. Pasti kita dapat melihat itu. Kita akan jumpa, melihat sendiri. Oh, rupanya ini kehidupan yang sebenar. Sebab yang zahir sudah ditinggalkan. Mereka hanya punya ilmu, hanya tahu yang zahir. Yang zahir apa? Yang zahir sehat. Kalau itu saya masih senang. Dan dia fikir tujuan hidup hanya untuk sehat. Itu masalahnya. Yang zahir apa? Yang zahir sakit. Saya tak sukalah ini, susah. Apa dia fikir? Tujuan Allah mencipta kita untuk Allah siksa kita di dunia. Diberi penyakit, disusahkan, dihilang barang. Bukan. Itu semuanya hanya zahir, semua sebagai alat. Ada objektif yang Allah suruh kita capai, yang objektif itu berada di batinul hayat. Malangnya majoriti manusia, wahum anil akhirati hum ghafilun. Mereka lalai. Ghafil itu tak kisah, tak indah. Ya, akhirnya terpedaya. Bagi senang pun dapat makin jauh. Bagi susah apatah lagi. Sebab itu Nabi bagi kita panduan yang paling mudah. Agar kamu tak tinggalkan Allah jauh-jauh. Agar kamu sentiasa dekat dengan Allah. Cobalah ucapkan. Paling tidak ucapkan dan yakini. Bila Allah bagi kepada kamu sesuatu yang kamu suka, ucapkan. Alhamdulillahilladzi tatim bihi alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatim shalihat. Dan apabila Allah berikan pada kamu sesuatu yang kamu tak suka, tetaplah kamu ucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli. Syukur gitulah. Jadi dalam hadis ini Nabi menyuruh kita bukan hanya wajib mensyukuri nikmat Allah. Yang biasanya kita suka itulah. Tapi Nabi juga wajibkan kita mensyukuri musibah Allah yang biasanya kita tak suka. Mensyukuri sesuatu yang kita suka itu senang, itu wajar. Di mana dengarlah khutbah manapun, mari kita syukur nikmat Allah, syukurlah Allah bagi sihat, syukurlah. Itu biasa dengar dan memang itulah syariatnya, itu yang paling basic. Sabarlah dengan ujian, sabarlah, itu biasa dengar, itu paling basic. Hukumnya wajib. Sekarang coba, kalau kita balik. Karena kita mungkin sudah faham lebih, lalu kita balik. Tuan-tuan dan puan-puan, marilah kita semua sabar terhadap nikmat Allah. Dan syukur terhadap musibahnya. Agaknya khotib itu esok terus dipecat. Akhirnya esok khotib itu terus jamaah hantar surat ke Jakim ke Jawi ke Jais ke. Tuan, ini khotib ini pelik ah. Dia ada ke khotib jamaah sekalian Jumaat? Marilah kita sama-sama meningkatkan kesabaran kita terhadap nikmat Allah dan mari kita akan syukur kita terhadap musibahnya. Kan biasanya khotib sebelumnya kata, mari kita syukur terhadap nikmat, sabar terhadap musibah. Itu biasa. Bila kita makin faham, ya, mari kita sabar terhadap nikmat. Sebab orang diberi nikmat tidak sabar. Sabar itu maknanya menahan, jemaah sekalian. Habsun nafsi. Itu makna sabar. Menahan keinginan nafsu yang bercanggah dengan syara. Pertanyaannya. Berlebih-lebihan, bermewah-mewahan, boros, pembadiran,
Itu dilarang oleh Allah. Betul? Dilarang oleh Allah. Biasanya yang ada keinginan untuk bermewah-mewahan, berlebih-lebihan, orang yang berduit atau yang tak berduit. Yang berduit. Orang yang beruang, saya tak kata beruang aja lah, beruang. Orang yang beruang, beruang. Cenderung bermewah-mewahan. Ingin itu, ingin itu. Nah, kenapa kita sabar? Menahan keinginan untuk bermewah-mewahan ketika ia ada peluang dan ada kemampuan untuk itu namanya sabar. So, bila orang diberi rezeki, menikmat, bukan hanya wajib syukur, wajib sabar. Bila sabar, pasti hidupnya nanti hayal. Buat itu, dia mentang-mentang seakan-akan dia rezeki dia. Seakan dia berhak. Itu sabar. Di Madinah, atau masa di Makkah, Allah wajibkan sholat kepada Nabi dan umat Islam. Betul? Kewajiban sholat itu Allah wajibkan ketika Nabi dan sahabat masih di Makkah. Dan semua maklum, kehidupan umat Islam di Makkah sangat-sangat lemah. Terhina. Tidak bebas. Nyawa terancam. Keluar rumah diculik. Tapi Allah wajibkan sholat masa itu. Sementara pindah ke Madinah, di Madinah aman. Negara sendiri. Merdeka. Bebas. Nikmat sudah mulai melimpah-limpah. Niaga untung. Peperangan menang, dapat rampasan perang. Orang makin kaya, makin kaya, makin kaya. Malah turun kewajiban puasa. Kalau gunakan bahasa yang mudah, masa di Makkah susah, hidup susah, Allah kata, sholatlah, sholatlah. Masa hidup senang lenang, banyak harta, puasalah. Apa tujuannya itu? Kenapa Allah tak suruh Nabi berpuasa ketika di Makkah? Logik, akal, kalaulah puasa Ramadan itu diwajibkan ketika di Makkah, senang. Pertama susah, Nabi di Makkah dan sahabatnya pernah berlakukan oleh orang kafir. Kalau sekarang istilahnya apa itu ya? Sekatan ekonomi, embargo ekonomi. Ya. Orang kafir pernah melakukan sekatan ekonomi tadi. Sehingga Nabi dan sahabat kebuluran. Karena sekat ekonomi dia. Coba dalam keadaan susah itu, dan kalau tidak aman, Allah wajibkan puasa. Kan senang. Orang lapar, kemudian diwajibkan puasa. Tak ada masalah. Tak wajib puasa pun, memang tak makan. Lagi pula, bila puasa, tak ada orang nampak. Bila orang kafir tak nampak orang berpuasa, tak akan diganggu. Yang diwajibkan malah sholat pula. Bila sholat, nanti orang kafir nampak. Dan bila orang kafir nampak, orang kafir ini tak suka ya mas kalian. Tengok orang mukmin sholat. Itu yang kena bantai, itu sembunyi-sembunyi itu. Rupanya hikmahnya, ketika ujian bertubi-tubi, silih berganti, susah, lapar, itu kan boleh memberikan dampak kesan lemah fisikal kita. Badan lemah, nak keluar lemah karena tidak aman. Di luar, dalam rumah tak aman. Lemah. Dari segi luaran, lemah. Tak apa. Dari segi luaran, dari segi zahir, lemah tak apa. Tapi Allah kata, jangan sampai jiwamu, rohanimu lemah. Macam mana supaya jiwamu tetap kuat walaupun dari segi luaran lemah? Sholat. Kamu dah sentiasa punya hubungan yang mesra dengan aku, kata Allah. Dalam sholat tengok. Orang sholat itu seorang yang sedang menyambung hubungan dengan Allah. Mula aja sudah, Alhamdulillah. Iya, karena berdoa kerasa. Tengok. Sholat itu justru ditingkatkan semasa kita susah. Dan Nabi dan Allah berfirman, sholat itu berat kecuali bagi orang sabar. Tengok. Kecuali orang sabar, orang khusyuk. Masya Allah. Tapi biasanya bila senang, bila susah malah orang tak. Kenapa orang kamu macam tak ada masa tak sholat? Tak apalah, dia sedang sibuk. Dia baru nak menapak.
Barulah dirikan company. Memang sibuklah siang malam petang sehingga tak sempat solat. Tak apalah, maklumlah dia tengah sibuk. Bila senang baru, nak, sekarang sudah senang nak. Nampak pun dah relax. Solat, rajin solat nak ya. Dulu tak apalah, dulu tak solat, dulu sibuk. Ini pelajaran apa? Ini termasuk pelajaran sesat ya sekarang ya. Ajaran sesat tu. Seakan-akan sibuk itu boleh dengan alasan untuk tidak solat. Justru semasa kita susah itulah solat kena rajin. Nah, nanti bila dah senang, di Madinah senang. Ekonomi dah maju, harta dah banyak. Allah kata, puasa ya. Wajib puasa. Puasa itu mengawal nafsu. Keinginan makan ada, makanan banyak. Allah kata puasa ya. Tengok, makanan ada, keinginan makan ada. Allah suruh puasa malah. Kalau makanan tak ada, disuruh puasa, tak ada masalah. Keinginan belanja ada, kemampuan belanja ada. Karena kaya, Allah kata, puasa ya, tahan deh. Itu maksud bersabarlah. Mari kita kesabaran karena Allah bagi kita nikmat melimpah-limpah. Itu pemahaman yang saya fikir lebih advance daripada bersyukurlah dengan nikmat. Syukurlah nikmat itu biasa itu. Betul tapi biasa. Yang lebih advance, lebih tinggi, kalau mau tinggi, mari kita tingkatkan kesabaran kita terhadap nikmat Allah. Dan bila ditimpa musibah, mari kita tingkatkan syukur kita terhadap musibah. Ya, kalau memang tak faham, mungkin bunyinya banyak terbaliklah. Macam ajaran sesat. Ini yang dimaksudkan. Mensyukuri musibah. Kerana, saya kata tadi, Allah tidak mungkin, ya mas sekalian, memberikan sesuatu yang buruk kepada hambanya. Apalagi hambanya yang dikasihinya. Saya ulangi. Allah tidak mungkin menimpakan perkara yang buruk kepada hambanya. Lebih-lebih lagi hambanya yang dikasihinya. Bermakna semua yang Allah tetapkan bagi hambanya adalah sesuatu yang baik baginya. Hanya saja masalahnya, hamba ini sering kali belum dapat memahami aspek kebaikan ketetapan Allah tersebut. Saya tidak perlu mengulangi secara detail, tapi saya hanya ingatkan saja jamaah sekalian, dahulu telah kita pelajari, dan saya yakin jamaah tiap minggu paling tidak baca surah Al-Kahfi. Ketika Nabi Musa dan Khidir menaiki sampan perahu, dan perahu itu milik orang miskin, Nabi Khidir pecahkan dinding kapal. Okey, jika kita sebagai pemilik perahu, apalagi pemilik perahu itu seorang miskin ya, ada penumpangnya memecahkan kapalnya, itu sesuatu yang disukai atau tak disukai oleh pemilik kapal ya. Pasti sesuatu yang tidak disukai ya. Jangan pemilik kapal, Musa pun marah kepada Khidir. Bahasa mudahnya, apalah nasib pemilik kapal ini, dahlah miskin, ada penumpang pula mengamuk, musibah apa lagi lah. Dia sudah diuji dengan kemiskinan, kapalnya pula dipecah. Itu musibah. Kita bila melihatnya dari segi zahir, itu musibah, betul. Dan musibah itu pula sering kali kita konotasikan dengan keburukan. Itu masalahnya. Apa betul musibah itu pasti buruk? Tidak. Rupa-rupanya Allah nak tolong si miskin tadi. Dipecahnya kapal tadi yang itu untuk mengelak daripada kapal itu dirampas. Tengok, jika sekiranya si miskin itu mengetahui kebaikan apa di akhirnya di sebalik musibah itu, di sebalik di pecah kapal, pasti ia tidak, pasti nasihat sabarlah, tak sesuai. Nasihat yang sesuai bagi si pemilik kapal, syukurlah. Ya, saya akan syukur. Alhamdulillah ala kulli hal. Karena rupa-rupanya Allah sedang memberi kita kebaikan. Iya. Ada seorang yang alim, yang soleh, anaknya mati dibunuh oleh Khidir. Dari segi zahir itu musibah. Betulkah Allah ingin menzalimi hambanya yang alim, yang soleh? Tidak.
Itu adalah nikmat yang wajib disyukuri. Yang wajib disyukuri. Dan begitu sunnah, begitu seterusnya. Itu yang saya maksudkan tadi. Jadi hendaklah kita jangan hanya melihat dari segi yang zahir. Tidak salah, tetapi jangan berhenti menilai kerja Allah itu hanya yang nampak di mata, didengar di telinga, difikirkan secara logik oleh fikiran. Hendaklah kita coba memahaminya yang ada di batinul hayat. Dan untuk memahami di batinul hayat, ya kita mesti menggunakan ketajaman rohani. Mata hati, bukan mata kepala. Basirah, bukan basar. Bukan basar. Itu satu. Apatah lagi jamaah sekalian, ya, apatah lagi musibah yang sering kita takrifkan sebagai sesuatu yang tidak kita sukai, sesuatu yang kita tidak harapkan ia berlaku. Allah telah menyatakan dalam surah At-Taubah ayat yang ke-51, lihat dalam nota itu. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Masya Allah. Kul, katakanlah wahai Muhammad, lan tidak sekali-kali yusibana menimpa kami musibah. Katakan ya Muhammad, tidak sekali-kali ada musibah yang menimpa kami. Illa, kecuali apa yang kataba telah menentukan, telah menulis, telah menetapkan Allah oleh Allah lana bagi kami. Jangan kamu fikir musibah yang menimpa kamu itu tak ada rekod sebelumnya. Allah sudah tetapkan pasti berlaku tepat pada masanya, di mana kadarnya, siapa yang tertimpa. Dalam bahasa iman, itu termasuk qada dan qadar Allah. Sudah. Bila Allah sudah kendaki, sudah ditetapkan semenjak zaman azali, dan Allah telah tetapkan masanya, kadarnya, apa bentuknya, di mana, bila, siapa yang ditertimpa, sudah. Kita boleh buat apa-apa. Sehingga dalam hidup kita ini, ya hanya sentiasa dan bersedia menghadapi apa yang Allah telah tetapkan buat kita. Jika tidak berlaku sekarang, mungkin besok. Bila tidak berlaku besok, mungkin minggu depan. Tidak berlaku musibah ini, pasti berlaku musibah yang lain. Hidup ini tidak sentiasa bersedia untuk itu. Sentiasa bersedia untuk tertimpa musibah yang Allah tetapkan. Hanya kita tak tahu apa bentuknya, di mana. Sehingga bila betul-betul berlaku, kita sudah bersedia. Taklah terlalu kita kejut. Dan sebenarnya, malangnya orang selalu fikir hidup akan terus senang. Bila senang, senang belaka. Dan tak mau susah. Orang yang cita-citanya di dunia tak mau ditimpa musibah, pasti kecewa. Karena itu tidak mungkin. Tidak mungkin orang yang pernah hidup di dunia tak pernah ditimpa kesusahan. Tidak mungkin. Saya itu mengharapkan tidak akan berlaku musibah di dunia, itu harapan yang sia-sia. Dan akan kecewa. Tapi jangan khawatir. Allah kata, aku yang menetapkan musibah berlaku atas kamu. Apa bentuk musibah? Apa kadarnya? Bila masanya? Di mana? Kamu jangan tanya. Itu rahasia aku. Mungkin dengan itu kita khawatir. Ya Allah, macam mana ini? Kita jadi pesimistik mungkin. Mungkin kita pesimistik. Ya Allah, hidup kan macam ini, maknanya tak ada yang senang, macam mana pesimistik. Ya betul, mungkin memberi kesan kita akan menjadi orang yang pesimistik. Tapi Allah kata, huwa maulana. Itu ayat berikutnya, sambungnya. Huwa, dia Allah,
yang telah menetapkan segala sesuatu yang menimpa kita sebelum berlaku itu, menetapkan sakit ke, susah ke, hilang barang ke, rugi ke, dia itu Maula. Tahu apa makna Maula jemaah sekalian? Maula itu pelindung. Maula itu penjaga. Yang pelindungannya sempurna. Maula kalau dalam bahasa sehari-hari ya, kalimat maula ini kalau di dalam penggunaan bahasa sehari-hari dalam bahasa Arab, maknanya orang tua angkat. Contohnya dalam Islam, kita dibenarkan mengambil anak angkat. Katalah, orang yang bernama angkat itu namanya katalah Muhammad. Anak angkat anak yang dijadikan anak angkat namanya Ahmad. Islam membenarkan, tetapi namanya mesti Ahmad, Maula Muhammad. Macam tu. Ahmad Maula Muhammad. Ahmad itu Maula pada Muhammad dan Muhammad itu wali. Wali. Orang yang dilindungi. Gitu. Tak boleh Ahmad bin Muhammad. Haram. Haram. Anak angkat haram dibinkan kepada bapa angkatnya. Itu jelas sekali dalam Al-Quran. Islam mengharuskan Maula. Ahmad Maula. Nah, kita ini jamaah sekalian, yang melindungi kita, siapa? Allah. Kalau bapa angkat pun mengambil berat tentang kesejahteraan anak angkatnya, walaupun bukan anak angkat kandungnya, bukan anak kandungnya. Kesejahterannya, makan minumnya, namanya anak kandung. Imam Al-Bukhari itu membesar menjadi ulama hadis yang tersohor, itu yang membesarkan bukan orang tua kandungnya, bapak angkat. Karena bapak angkatnya orang alim, mengerti agama, sehingga Bukhari walaupun sebagai anak angkat menjadi imam hadis, muhadis yang tersohor. Bayangkan. Kalau seorang manusia yang menyadari akan tanggung jawabnya sebagai bapa angkat kepada anak angkat pun menjadi orang besar. Sekarang bagaimana kalau yang menjaga kita, yang melindungi kita, yang memerhatikan baik buruknya kita, yang menunjukkan jalan kita yang betul, yang menjauhkan kita dari perkara yang tak baik, itu adalah Rabbul Alamin. Jadi, kalau kita baca ayat ini setakat kulla yusibana ila ma katabulana, mungkin saya kata mungkin akan menimbulkan sifat pesimistik. Karena kita, Allah, macam mana rupanya kita boleh mengelak. Pesimistik. Yalah, hari ini senang tapi esok boleh jadi susah. Hari ini sehat tapi nanti jadi sakit. Hari ini beruntung tapi esok boleh jadi rugi. Hari ini mungkin dapat kuasa, esok lusa hilang kuasa. Macam mana? Pesimistik. Tapi jangan berhenti di situ. Huwa maulana. Allah akan kata, wahai manusia, jangan khawatir. Walaupun apa yang akan menimpa kamu itu aku dah tetapkan, aku yang mentasilah itu adalah maula kamu. Aku ni pelindung kamu, yang mencipta kamu, yang menjaga kamu. Nah, dengan kalimat huwa maulana, kita akhirnya jadi optimistik dalam hidup. Dan bila Allah memperkenalkan zatnya sebagai maula terhadap kita, termasuklah ketika Allah menimpakan kita musibah. Mana mungkin Allah ada niat, ada tujuan. Mana mungkin Allah ada tujuan keburukan. Ingin menjahanamkan hambanya, ditibanya kesusahan. Tidak mungkin. Inilah yang saya kata kepahaman yang mesti ada dalam diri kita. Tidak mungkin Allah yang memperkenalkan zatnya sebagai maula kita melakukan sesuatu, menetapkan sesuatu bagi hambanya yang tidak membawa kebaikan bagi hambanya. Kalaupun yang Allah tetapkan bagi hambanya itu sesuatu yang tak baik, itu hanya menurut kefahaman, penilaian hamba sebut yang belum dapat melihat dengan mata batinnya. Ia baru melihat dengan mata kepalanya. Ia belum dapat memahami batinul hayat. Baru dapat memahami zahirul hayat.
Saya itu Nabi kata, orang yang sudah benar-benar meyakini bahwa Allah yang menimpakan dia sakit, yang memberikan dia rugi, yang memberikan dia jatuh, yang dia hilang kuasa, itu maulah dia, pasti ia akan kata ketika kehilangan kuasa, ketika dia hilang barang, ketika ia rugi, ketika berlaku kematian, pasti dia akan kata, Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli hal. Itu mensyukuri musibah. Tetapi kalaulah tidak meyakini bahwa Allah itu maulah dia, dia hanya yakin Allah telah tetapkan yang buruk saja. Apalah ni? Apa Allah tetapkan yang buruk? Orang lain senang. Apa salah kami? Sepatutnya kamilah yang nasibnya baik. Sebab kami sentiasa buat yang disuruh, tinggal yang ditegah. Kenapa dia itu sentiasa mendapatkan apa yang diharapkan? Sedangkan ia tak pernah buat apa yang dia suruh, tak pernah tinggal apa yang tegah. Ini kacau lah. Hidup seperti ini minta maaf kalau dalam bahasa tasawuf, orang ini sudah berada dalam bayang-bayang neraka sebelum masuk neraka yang sebenarnya. Waliyadzubillah, tentu kita tak mau seperti itu. Orang yang melihat musibah dengan persepsi itu, kalau dalam bahasa tasawuf lah, ia sudah masuk dalam bayang-bayang neraka sebelum masuk neraka yang sebenar. Waliyadzubillah. Tetapi orang yang dapat melihat musibah itu sebagai nikmat yang wajib disyukuri, tanda sayang Allah, karena tidak mungkin maula, Allah si maula, menyusahkan hamba, tidak mungkin. Hanya dia belum dapat memahami yang batinul hayat, ia sudah berada dalam bayang-bayang surga semasa hidup di dunia, sebelum masuk surga yang sebenar. So hidup itu sebetulnya seperti ini yang perlu kita dapati. Bukan yang zahir. Dan ini sekali lagi tidak mudah. Betul tidak mudah. Sebab biasanya orang akan melihat yang zahirul hayati dunia. Allah, dia itu senang. Nak pergi mana-mana senang. Nak pergi mana-mana senang. Kita ini. Jamaah sekalian. Minta maaf ya, ada 3 nikmat. Saya pernah belajar sama lah. Saya tak mengajar ya. Saya pernah belajar sama dengan jamaah sekalian tentang Samudra Al-Fatihah. Tafsir Al-Fatihah, saya beri gelar Samudra Al-Fatihah. Satu di antara penjelasan yang kami pelajari waktu itu ialah ada 3 jenis nikmat Allah. 3 jenis nikmat Allah. Yang bila 3 macam nikmat ini berkumpul pada diri seseorang dalam satu masa, bila 3 jenis nikmat ini ada berkumpul pada diri seseorang dalam satu masa. Satu masa ada 3 nikmat ini. Minta maaf, sekali minta maaf. Biasanya, selalunya, hampir seluruh manusia pasti akan banyak melakukan kesalahan. Akan banyak melakukan dosa. Jika 3 nikmat ini berkumpul pada diri seseorang dalam satu masa. Hati-hati kalau kita ada 3 ini. Nikmat yang pertama, harta benda. Nikmat yang kedua, kesehatan. Kesehatan. Sihah. Yang pertama mal ya, mal. Yang kedua, as-sihah. Nikmat yang ketiga, al-faragh. Al-faragh itu waktu, kesempatan, masa. Hati-hati. Kalau dalam satu masa berkumpul 3 nikmat ini dalam diri kita. Jika orang tak faham agama, tidak mengetahui tentang batinul hayat, ia akan banyak melakukan maksiat. Menambah dosa, koleksi dosa daripada koleksi pahala.
Jamaah sekalian, bila baru habis belajar atau baru nak hidup lah katalah, baru nak hidup kata orang, habis belajar hidup, baru nak kerja, kan? Ya, harta belum cukup, okey? Harta belum cukup, belum ada satu, lah baru nak bernapak apa? Nak uruskan izin, nak buat apa syarikat pun belum lulus, baru nak menapak masih banyak mengeluarkan. Mana duit belum banyak. Tak ada lagi. Kesehatan, alhamdulillah tak pernah sakit. Sehat ada, sehat ada. Masa, ya mungkin tak cukup lah. Sibuk masuk. Nah, ini biasanya, ya ada break lah. Macam mana nak berfoya-foya? Duit ngam-ngam. Walaupun sehat, tapi masa tak ada. Atau mungkin ada orang diberi. Harta ada. Harta ada. Harta ada. Masa pun ada. Masa ada. Harta ada, masa ada. Sayang sekali. Yang ketiga, as-sihah tak ada. Kesian tak ada. Apa yang boleh buat coba? Duit banyak. Masa pun ada. Masa banyak. Malangnya tak sihat. Apa yang boleh buat? Kalau ikutkan nafsu, saya sudah terbang nih, tak akan boleh buat. Saya sakit. Kalau ikut nafsu, saya akan beli sana. Apa boleh buat? Pasti ada break dia. Yang menjadi break dia, tak sihat. Atau mungkin, duit ada. Sehat ada. Masa tak ada. Tak jadi. Tak jadi. Sebab itu bila tiga itu ni berkumpul dalam diri seseorang dalam satu masa, hati-hati. Wow, saya ingin buat itu. Ada ke duit dia perlu duit? Ada, duit ada. Awak ada masa ke? Ada masa. Saya sendiri, saya dah tak ada komitmen apa-apa. Sehat, sehat. Garanti jalan. Percayalah. Jalan bila tiga. Sebab itu syukurlah. Maksud berhati-hatilah bila tiga ini ada berkumpul dalam satu masa. Saya tak kata bila ada tiga ini berkumpul dalam satu masa kita pasti jahat. Bukan. Kita hanya perlu meningkatkan kesabaran. Suatu waktu jemaah sekalian, bisikan setan sangat kuat. Minta maaf, sekali minta maaf. Kalau orang sedang sehat, makan sedap. Nak makan yang sedap pun boleh. Masa ada. Makan pun tak ada pantang larang. Duit untuk beli pun ada. Katalah. Agak berapa lama dia tahan iktikaf di masjid? Agak tahan berapa lama? Kalau datang masjid pun yang terakhir balik yang pertama. Buat apa lama-lama di masjid? Baca Al-Quran, tadarus. Buat apa tadarus ni? Masa ada. Masa ada, duit ada. Jarang. Tapi coba kalau duit ada, masa ada, tapi kesihatan tak mengizinkan. InsyaAllah panjang wirid dia. Subhanallah, subhanallah. Ada kawan, saya tak ikutlah, saya sakit. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Bagus. Bagus. Sehat. Masa tak ada. Tapi duit tak ada. Kawan nak pergi, tak ikut. Tak ikutlah. Tak nak buat ada masa. Ya, masa. Sehat kan sihat? Tapi inilah. Ongkos tak ada. Ongkos tak ada. Tak apalah, saya nak hatamkan Quran aja lah. Subhanallah, subhanallah. Dalam hati, kalau saya lah mampu lah beli tiket dan pasti dah join sama. Pasti. Ini memang betul. Coba kalau hilang satu aja. Coba kita renungkan seperti itu. Saya ulangi ya, saya tak kata bila tiga nikmat itu berkumpul pada seseorang dalam satu masa pasti orang itu lebih banyak melakukan maksiat. Saya tak kata itu. Kebanyakannya, kecuali orang yang faham betul arti kehidupan. Yang tidak hanya faham tentang zahirul hayat, tapi juga faham akan batinul hayat. Itu saja. Dia tidak hanya pandai tentang dalil, hafal dalil sekian, dalil yang kola. Hukum hakam boleh tak boleh, tapi juga menguasai tentang
ilmu yang sifatnya rohaniah. Hati. Sebab di sana tuh yang apa namanya raja dia. Iya ya, macam mana dia? Ini saatnya ini sebenarnya untuk orang jalan-jalan nih. Masa ada jalan-jalan ada, nak beli barang pun ada. Ini di mana-mana harga runtuh nih. Harga runtuh. Nampaknya kalau beli dekat tak mampu, saya kena pergi ya. Nak beli apa? Saya nak beli tali pinggang lah. Okey, beli tali pinggang. Tali pinggang. Ke mana? Ya, saya nak pergi Helsinki lah. Sebab kalau di Helsinki ada satu kedai murah jual tali pinggang. Nak beli tali pinggang di Helsinki. Tak rugi ke? Ya, mana rugi? Murah. Sana tali pinggang dia yang murah. Ya, tapi kan tiketnya mahal. Tak ya, mahal ada duit. Ada. Masa saya banyak. Saya sudah lama. Masa saya tak komitmen. Sehat, alhamdulillah. Bahkan nanti boleh makan. Hati-hati kalau tiga-tiga. Pasti. Jarang. Kalau dalam ini pasti jarang. Bukan tak ada ya. Mungkin jarang. Nak duduk lama-lama istighfar. Nak qiyamul sigil menangis. Lebih lama di masjid. Jarang. Sampai ada orang ajak. Ya, okey. Ada orang ajak. Ya, okey. Walaupun semua yang dilakukan itu hanya dhahirul hayati dunia. Hanya seronok. Karena modal untuk melakukan yang memuaskan itu lengkap. Tiga-tiga ada. Coba kalau satu ya tidak ada. Malangnya, bila kita tak faham agama, bila tak cukup satu, kita merasa tak bernasib baik. Itu masalahnya. Alah, masa sayang sekali lah. Akhirnya banyak keinginan saya untuk sunuk-sunuk tak kesabaran. Satu tadi. Dianggap itu satu nasib yang tak baik. Wah, Allah telah memilihkan yang terbaik. Sepatutnya disyukuri. Inilah poin terpenting yang ingin saya sampaikan. Untuk diri saya sendiri. Walaupun saya yakin, setiap kita pasti suka. Bila Allah bagi 3 nikmat ini ada dalam satu masa, dan kita pasti suka. Tapi kalau kita tidak ada kawalan, tak ada kefahaman yang betul, kita akan lebih banyak melakukan perbuatan yang sia-sia. Bahkan mungkin banyak itu bilang haram. Daripada melakukan perkara yang diridhai oleh Allah. Itu bahayanya. So, faham ya? Walhal kalau kita hilang satu aja. Hilang satu. Sehat ada, waktu ada. Tapi tak ada ongkos. Ya akhirnya kita lebih banyak duduk di rumah. Kalau salat pun pasti tak tergesa-gesa. Macam mana tergesa-gesa? Kan satu tak ada. Yang lain boleh buat, saya tak pasti akan lebih khusyuk, lebih syukurlah kalau Allah tak. Dan itu sebenarnya ada dalam ayat Quran ya. Itu ada dalam Al-Quran. Kalau kami lapangkan rezeki, walau basatul rizqa, kalau Allah lapangkan rezeki pada manusia ini, manusia pasti cenderung jadi jahat. Itu pasti ada yang dikurangi sedikit. Dilebihkan kesehatan, dilebihkan waktu, tapi dikurangi kemampuan keuangannya, dilebihkan rezekinya, nikmat keuangannya, dilebihkan kesehatannya, waktu pula tak ada, tak jadi. Waktu ada, rezeki, duit banyak, tapi kesehatan dikurangi, tak jadi juga. Tapi biasanya kalau kita belum dapat memahami betul tentang batinul hayat, bila kurang satu, kita malah mengeluh. Itu masalahnya. Merasa kurang bernasib baik. Merasa sedang Allah teraniaya. Itu bagi saya sangat rugi sekali. Wah, Allah sedang menyayanginya. Bagaimana orang yang sedang disayangi Allah sebenarnya malah merasa dizalimi oleh Allah. Bagaimana orang yang Allah sedang bagi nikmat, malah merasa Allah sedang bagi dia kesusahan. Itu minta maaf ya, kalau dalam bahasa agama, bukan matanya yang tak nampak, tapi hatinya yang buta. Ta'ma walakin qulub, tetapi yang buta ada ta'mal qulub allati fis sudur, mata hatinya yang buta. Dan itu sangat bahaya. Begitu jemaah sekalian yang saya sampaikan, poin-poin terpenting, karena memang
Pembicaraan sangat panjang sebetulnya, tapi saya sangat yang penting bagi saya lah. Mudah-mudahan lah, karena ya tentu minta maaf sekali lagi, saya minta maaf. Seiring dengan bertambahnya usia, pasti kita ini akan diuji macam-macam ujiannya. Ya, kalau kita uji kesehatan, ya mungkin uji kesepian, keseorangan, dan semuanya satu-satu. Itu pastilah. Itu pastilah. Dan syukurlah kalau kita merasa sedang diuji. Lebih syukur lagi kalau kita melihat ujian itu nikmat. Lebih syukur lagi kalau Allah bagi kita kemampuan dapat mensyukuri musibah. Oh, itu satu nikmat yang tak ada taranya. Kita akan melihat balasan nanti bila kita sudah meninggalkan zahirul hayat. Kehidupan yang zahir masuk pindah kehidupan yang batinul hayat yang ada di sebalik yang zahir ini. Waktu itu baru kita merasa bertuah sekali. Saya nampaknya itu sajalah yang saya sampaikan dan memberi manfaat pada saya. Alhamdulillah telah dikongsi bersama. Kurang lebih yang mohon dimaafkan. Mari kita dengan bacaan tasbih kifarah dan surah wal asri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi wal asr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa amilus shalihaat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.